mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Adik Kak Talino, Bacurami Kak Saroga, Basengat dari Batam. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Pontianak yang hari ini hadir, Pak Ketua, Pak Ridwan, Budina, Pak Erwin dan Pak Muzamil. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat beserta jajaran. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Keadilan pemilu, pengawas pemilu, penggerak demokrasi bangsa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah dan ini satu-satunya Bawaslu Pontianak yang paling cantik. Karena yang lain ganteng semua. Di Bawaslu Kota Pontianak itu ada yang ketiga ada Pak Muzamil, kemudian ada satu lagi masih di Jakarta sudah Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita panjatkan hari ini pada pagi ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan pengawasan partisipatif khusus untuk Ada juga masyarakat pinggiran kota, kemudian sebenarnya ada kelompok-kelompok, ada histori panjang begitu kan, karena budaya patriarki lebih tidak memiliki kebebasan. Kadang lebih dominan kan, nanti pilih ini aja, sehingga seolah-olah kita tidak menentukan pilihan kita. Menyangkut pemimpin yang akan memimpin, kalau dalam pemilu itu memimpin negara kita kan, kalau dalam pilkada dan saudara-saudara Pilwaro. Nah, dasar hukumnya pertama undang-undang dasar ya tahun 1945. Jadi zaman pemerintahan Pak SBY ya. Jadi kayak kemarin tuh ada aksi massa, akhirnya ya udah nanti mau dikembalikan dipilih oleh DPRD. Nah, jadi sejarahnya panjang. Dari tahun 2015 itu udah direvisi beberapa kali, disempurnakan beberapa kali undang-undangnya. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor serentak kemarin ya, di masa Covid. Ibu mengajak, ayo kita awasi bersama-sama tahapan-tahapan pilkada sampai dengan nanti pelaksanaannya. Karena kalau tidak diawasi maka berpotensi, nah kan gitu, berpotensi akan terjadi hal-hal yang itu melanggar undang-undang. Jadi partisipasi ibu-ibu, nah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dinas sendiri ada, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, nah gitu. Artinya kelompok perempuan dan anak ini punya punya akses atau punya nilai lebih ya, sehingga harus mendapatkan perlakuan istimewa dari negara. Nah, perlakuan istimewa dari negara ini yang harus sebesar-besarnya kita gunakan ibu-ibu sekalian, agar apa yang sudah diberikan negara itu betul-betul bermanfaat bagi ibu dan anak. Kemudian berikutnya yang kami mau tanyakan lagi adalah agak sedikit menjadi ganjalan di dalam pikiran saya untuk orang sakit. Untuk orang sakit ini apakah dia ilmunya, dapat pengetahuan. Nah, cuma kan begini masalahnya, tempat-tempat kampanye itu biasanya juga tempat yang tidak kondusif, maksudnya di kafe-kafe. Kemudian kalau di ruang itu yang tempatnya juga yang sempit, ada rokok, ada apa, itu juga ke anak-anak kan kurang baik. Nah, mungkin
adakah solusi ketentuan tempat kampanye dari Bawaslu atau KPU sehingga memang jadi ketua KPAD Kota Pontianak. Sebenarnya banyak perempuan-perempuan hebat di Kota Pontianak. Karena itu saya kira mudah-mudahan dari pemangku awal tadi soal wali kota pertama, yang ketiga, kemudian narasumber kita, mudah-mudahan Bapak ibu-ibu ke depan itu bisa berperan aktif di Kota Pontianak, terutama dalam menyukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kota Pontianak. Ibu yang saya muliakan, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rakor sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif tahun 2024 dengan tema perempuan aktif mengawasi dan cerdas memilih di Hotel Golden Tulip tanggal 22 Agustus tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi terima kasih. Wallahul musta'an ila sabili rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kegiatan ini, Bu, tujuannya dan maksud dan tujuan untuk kegiatan ini apa? Terus sasarannya siapa aja? Baik, untuk kegiatan kali ini tujuan kita memang mengikut sertakan kaum perempuan dalam hal pengawasan partisipatif untuk Pilkada serentak tahun 2024. Karena apa? Karena selama ini kaum perempuan itu hanya dijadikan objek saja. Jadi saat ini kita ingin perempuan terlibat aktif dalam proses pengawasan Pilkada serentak di 27 November tahun 2024. Efektivitas untuk perempuan? Kalau menurut kami, kenapa perempuan itu harus turut serta? Karena kalau untuk mengawasi, pasti perempuan adalah pihak yang paling pas untuk mengawasi, karena cacat dan celah itu biasanya sangat peka di mata kaum perempuan. Jadi untuk itu saat perempuan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan, artinya banyak mata yang akan mengawasi hal-hal yang mungkin akan terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mungkin tim sukses atau pasangan calon. Jadi di sini saat informasi itu tersampaikan dengan utuh kepada kaum perempuan, mereka menjadi tim dari Bawaslu dalam hal pengawasan partisipatif itu sendiri. Pengawasan seperti apa mudah untuk dilakukan perempuan pas pemilu? Minimal itu di lingkungan terdekatnya, di rumah, di lingkungan kerja. Jadi saat ada indikasi ASN misalnya yang tidak netral, kaum perempuan bisa menginfokan itu kepada kami. Di sekolah anak-anaknya, apabila ada intimidasi dari oknum pendidik untuk memilih paslon A, B, dan C, itu bisa tersampaikan biasanya lewat ibu mereka. Baik itu nanti ada suaminya mungkin yang ASN juga tergoda untuk menjadi tim salah satu paslon, bisa diingatkan oleh kaum perempuan seperti itu. Sejauh ini sudah ada kaum perempuan. Kalau untuk kaum perempuan, untuk di bawah di tingkat provinsi sudah pernah, waktu itu terkait pencalonan dari caleg ya, caleg yang tidak memenuhi kuota 30%. Tapi untuk Kota Pontianak itu biasanya masih sifatnya informasi awal, karena tadi itu kita ingin semua warga paham, terlebih perempuan. Jadi karena perempuan itu lebih peduli, biasanya lebih peduli akan hal-hal yang dianggapnya sesuatu yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Bukan julid ya? Bukan, kalau julid lain lagi. Oke. Siap. Cukup. Oke, terima kasih Bu. Ayo